Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengucapan putusan untuk perkara perselisihan hasil pemilihan Wali Kota Banjarbaru, Bupati Bengkulu Selatan, Bupati Gorontalo Utara, Bupati Tasikmalaya, dan Bupati Empat Lawang. Dalam sidang yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo, Mahkamah telah menjatuhkan putusan terhadap permohonan perselisihan hasil pemilihan Wali Kota Banjarbaru yang diajukan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia Kalimantan Selatan, serta perorangan warga Banjarbaru. Terkait dengan pencabutan akreditasi pemantau yang dilakukan termohon setelah pendaftaran permohonan ke Mahkamah Konstitusi, menurut Mahkamah pemohon tetap memiliki kedudukan hukum karena berstatus sebagai pemantau dalam pemilihan Wali Kota Banjarbaru. Sementara terhadap pokok perkara, Mahkamah menilai pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya. Sementara terhadap permohonan yang diajukan perorangan warga Banjarbaru, Mahkamah menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan tersebut. Namun demikian, dalam uraian mengenai dugaan politik uang tersebut, pemohon tidak menguraikan secara terperinci mengenai bagaimana pelanggaran politik uang tersebut dilakukan. Bukti yang diuraikan oleh pemohon yaitu bukti P14 sampai dengan bukti P27 dan seterusnya dianggap diucapkan. Pada pokoknya memberitakan peristiwa-peristiwa yang tidak secara langsung berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu kada, sehingga hal tersebut tidak cukup meyakinkan bagi Mahkamah bahwa dalam pemilu kada Kota Banjarbaru tahun 2024, khususnya dalam pelaksanaan PSU sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah, telah terjadi praktik politik uang yang secara signifikan dapat mengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon. Selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh pasangan calon Iwan Saputra Dede Muksid Ali, pasangan calon nomor urut 1, serta permohonan Ai Diantani Iip Miftahul Paos, pasangan calon nomor urut 3 dalam perselisihan hasil pemilihan Bupati Tasikmalaya, juga dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah. Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menilai dalil-dalil pemohon tidak terbukti. Mahkamah menegaskan tidak menemukan bukti berkenaan dengan politik uang sebagaimana dalil pemohon. Selain itu, pemohon juga dinilai tidak dapat membuktikan dalil mengenai pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati Tasikmalaya. Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif oleh calon Bupati nomor urut 2 H. Cecep Nurul Yakin berupa penyalahgunaan kekuasaan untuk menggerakkan aparatur sipil negara, kepala desa, kepala dinas, kepala puskesmas, serta perangkat RT dan RW, serta melakukan politik uang secara masif di 351 desa di Kabupaten Tasikmalaya. Setelah Mahkamah mencermati dengan seksama dalil permohonan pemohon, Mahkamah tidak menemukan kejelasan dan bukti yang dapat meyakinkan. Demikian pula dalam 3 perkara lainnya, yakni perselisihan hasil pemilihan Bupati Gorontalo Utara, Bupati Bengkulu Selatan, dan Bupati Empat Lawang, Mahkamah menyatakan tidak dapat menerima permohonan para pemohon. Tim Liputan Media MK melaporkan.